Hai, kembali lagi bersama saya, teman-teman YouTube Frater Bima. Pada kali ini kita akan mencoba membahas sifat gereja yang kedua dari 4, yaitu gereja yang kudus. Kenapa gereja disebut kudus dan apa sih artinya gereja yang kudus itu? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Intisari dari bahan video yang akan kita bahas pada hari ini adalah Tuhan telah memilih dan menguduskan kita dalam gerejanya, ya, dengan segala kelemahan kita, supaya kita senantiasa menyucikan diri. Nah, dari situ kita akan masuk kepada 4 tema besar yang akan kita bahas. Pertama adalah Allah menguduskan gerejanya hingga apakah seorang ABG bisa menjadi santo. Nah, mari kita masuk pada pembahasan pertama. Allah menguduskan gerejanya. Setelah dibaptis, dosa dari leluhur kita dihapus karena Tuhan sangat mencintai kita dan menghendaki kita bersih dari dosa. Leluhur dalam tanda kutip di sini adalah merujuk pada Adam dan Hawa yang diyakini dalam kitab suci sebagai manusia pertama. Ya, kita ingat bahwa dalam kisah kitab suci, dosa pertama dilakukan karena memang baik Adam maupun Hawa ingin menyamai Allah, sehingga mereka memilih untuk memakan buah terlarang yang katanya ular bisa membuat mereka untuk semakin mirip dengan Tuhan dalam segala hal. Nah, karena memang ingin menyaingi Tuhan, leluhur kita ini memilih untuk memakan buah dan akhirnya karena melanggar apa yang telah dititahkan oleh Allah, mereka jatuh ke dalam dosa dan hingga akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Sejak manusia pertama diusir dari Taman Eden, melalui narasi tersebut kita belajar bahwa manusia hidupnya selalu dikelilingi oleh dosa dan segala nafsu. Oleh karena pembaptisan, Allah menguduskan kita, mencoba menjalin kembali relasi dengan kita manusia yang sejak Adam dan Hawa telah memiliki relasi yang buruk dengan Tuhan karena memang kesombongan. Tapi Tuhan tidak ingin meninggalkan kita, sehingga Ia menawarkan pembersihan kita dari dosa dengan pembaptisan. Selanjutnya, penyucian dari pembaptisan ini sifatnya bukan kekal abadi sempurna bahwa satu kali dibaptis kamu tidak akan berdosa lagi. Bukan, justru karena memang manusia sejak awalnya memang identik dengan kecenderungan untuk berdosa, ya akhirnya sifat-sifat manusiawi inilah yang kadang-kadang menjadi tantangan juga bagi kita untuk mempertahankan kekudusan, untuk selalu bersikap kudus. Penyucian ini harus selalu diusahakan, dan kita yang sudah dibaptis ini harus berusaha menjaga kesucian diri dengan memahami kehendak Tuhan dan selalu menghindari dosa sebaik dan semampu kita. Selanjutnya, kudusan adalah sama dengan pemisahan dan pengkhususan untuk Tuhan. Di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa kata kudus yang kita gunakan itu sebenarnya berasal dari terminologinya, dari bahasa Ibrani, dari kata kadosh yang berarti terpisahkan, dikhususkan. Nah, hal yang kudus dipisahkan dari hal yang profan. Ini jelas sekali kan bahwa tidak mungkin ya sembarang hal itu bisa digunakan untuk dikaitkan dengan Tuhan. Hal tersebut dikhususkan karena memiliki kaitan penting dengan Tuhan. Sebagai contoh bisa saya jelaskan terkait dengan perbedaan mengapa di dalam gereja kita memerlukan altar, meja yang memang sudah dikhususkan, telah diberkati. Ya, meja khusus atau yang disebut dengan altar di dalam gereja ini tidak mungkin sama dengan meja yang sering dipakai oleh ibu-ibu WKRI untuk berjualan makan di luar atau di depan gereja. Karena meja tersebut yang di luar gereja itu ya tidak dikhususkan atau tidak dikuduskan untuk fungsi perayaan misa atau perayaan ekaristi itu. Nah, juga pada contoh lain kita bisa temukan pada hosti. Hosti kan ya bentuk sudah dikhususkan bahwa bentuknya warna putih yang istilahnya melambangkan kesucian, bentuknya tipis, dan berbagai kriteria lainnya itu memang adalah berbagai kriteria yang mau menegaskan bahwa hosti yang akan menjadi tubuh Kristus ini tidak bisa disamakan dengan benda-benda lain, apalagi digantikan dengan benda lain, entah sari roti kah atau ya ketoprak kah. Hosti dan altar yang tadi sudah memiliki kriteria-kriteria khusus itu memang ya dikhususkan bagi Tuhan karena memang dia memiliki kaitan dengan Tuhan. Kaitan di sini adalah fungsinya itu memiliki keterkaitan dengan Tuhan, bahwa altar ini yang menjadi
dalam gereja Katolik diyakini sebagai meja perjamuan untuk mengadakan ekaristi. Nggak bisa sembarang meja. Sementara hosti ini juga akan diberkati menjadi tubuh Yesus Kristus sendiri, sehingga nggak bisa sembarang benda bisa digunakan sebagai sarana untuk menggantikan tubuh Kristus. Dari situ kita juga, setelah kita memahami tentang hal yang kudus itu beda dari profan atau yang dalam hidup sehari-hari fungsinya bisa gunakan secara lazim atau seharian itu, dan kita juga paham bahwa hal yang kudus itu memang dikhususkan karena memiliki kaitan yang penting dengan Tuhan. Gereja Katolik yang kudus dapat diartikan sebagai komunitas beriman yang telah memisahkan diri dari berbagai cara hidup lama yang tampak tidak baik dan tidak layak bagi Tuhan. Di sini saya tidak mau menyatakan sifat eksklusivisme atau pengkhususan gereja Katolik, bahwa gereja Katolik lah yang paling benar. Bukan itu yang saya maksud. Bahwa pertama-tama saya ingin menekankan bahwa memisahkan diri dari berbagai cara hidup lama itu ya cara hidup yang seperti orang-orang tidak bertuhan gitu, yang atau memang hanya imannya setengah-setengah. Dalam gereja Katolik ya bisa kita mengambil contoh bahwa orang-orang yang memiliki cara hidup lama yang tidak baik dan tidak layak bagi Allah ya pasti yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, bukan? Contohnya ya kalau misalnya memang orang itu menjalankan ajaran Yesus, bisa aja kita merujuk pada berbagai perbuatan yang bisa diteladani dari Yesus, seperti yang Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit. Ya, orang-orang Katolik atau pengikut Kristus sejati sebaiknya ya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Yesus dalam Injil dan berbagai ajaran-ajaran yang telah disampaikan, entah baik di khotbah di bukit maupun berbagai bentuk ajaran lainnya. Itulah bahwa gereja Katolik yang kudus itu memang ingin hidup dengan cara-cara hidup yang berkenan di hati Tuhan kita, dengan yang mencontoh teladan Yesus dan juga menghidupi apa-apa saja yang diharapkan oleh Tuhan Yesus atau Tuhan kita sendiri. Selanjutnya, panggilan kekudusan adalah usaha penyucian diri terus-menerus dalam gereja Katolik. Nah, Tuhan kan sudah menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang baik seperti semua ciptaannya. Jadi kalau di kitab Kejadian tuh, kalau misalnya kalian semua perhatikan, Tuhan selalu mengatakan bahwa ya setiap kali dia menciptakan sesuatu, entah setelah hari pertama, hari kedua, hingga hari ke-6, hingga setelah hari ke-6, Tuhan pasti selalu semacam menggunakan frame yang khas bahwa Allah melihat semuanya itu baik, semua yang diciptakannya ya baik. Selalu itu diulang-ulang selama 6 kali setelah menciptakan di hari pertama hingga hari ke-6. Maksudnya adalah bahwa semua yang diciptakan bagi Tuhan itu ya memang semuanya awalnya baik adanya, tapi karena memang kesombongan dan egoisme manusialah yang membuat semua itu kehilangan nilai baiknya, mulai dari segala dosa, egoisme yang kalau misalnya kita bawa pada masa konkret hari ini, ya misalnya kayak perbuatan untuk misalnya pembunuhan, juga bagaimana penyiksaan terhadap hewan, pembukaan hutan-hutan untuk kelapa sawit, yaitu contoh-contoh perbuatan manusia yang menghilangkan atau mengurangi apa saja yang sudah dipandang Allah itu baik adanya sejak di awal penciptaan pada kitab Kejadian. Karena memang semua yang baik itu kan pasti juga kudus gitu ya, karena memang dari Tuhan sendiri sudah menciptakan bahwa semua baik, semuanya itu juga pasti suci. Nah, melihat dengan adanya kenyataan yang telah dicanangkan dalam kitab Kejadian ini, gereja Katolik, kita semua yang ada dalam gereja Katolik dipanggil untuk kembali menghadirkan kembali Firdaus yang telah dirusak di bumi ini dan bertobat menjadi kudus. Jadi memang setelah bumi ini semakin carut-marut kacau karena banyak orang-orang yang mengusahakan kepentingan dirinya, egoisme, merusak alam, menganiaya sesamanya, ya gereja Katolik bahwa kita gereja yang kudus ini ya berusaha untuk melakukan pertama-tama dari diri sendiri untuk bertobat, melakukan pertobatan, laku tapa hidup baik. Lalu setelah kita berusaha menyucikan diri dari segala dosa-dosa yang membuat kita tidak baik,
seperti awal penciptaan yang menghilangkan kesucian dan kekudusan kita ini. Setelah kita memperbaiki diri, barulah kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, mengajarkan pertobatan untuk hidup suci, supaya apa yang dipandang Allah pada awal penciptaan bahwa semuanya itu baik kembali hadir. Inilah yang menjadi visi bersama antara Tuhan yang selalu mencintai kita dengan kita yang ingin menghadirkan kehendak Allah atau ya kebaikan dan kesucian kembali di atas bumi ini setelah dihancurkan oleh egoisme manusia. Sebagai tambahan bahwa gereja yang kudus ini ya pastikan ya idealnya terdiri dari orang-orang atau umat-umatnya yang berusaha menuju kekudusan, bahwa kekudusan itu bukan hanya milik bukan hanya suatu ideal doang, bukan hanya suatu tujuan yang gak bisa dicapai, tapi justru banyak orang-orang kudus yang telah berusaha mengusahakannya. Nah, pertanyaan menarik bagi orang muda pasti bertanya-tanya, apakah memang anak-anak muda seperti kita, seperti saya sendiri yang masih berusia 21 tahun atau para ABG di luar sana itu bisa menjadi santo? Ya jawabannya sih bisa. Menjadi suci di zaman now ini bukanlah suatu kemustahilan. Ya nggak perlu bahwa kita harus menjadi martir dulu, harus seperti orang-orang zaman dulu memperjuangkan kesaksian bahwa oke, gue mau jadi martir nih, gue mau jadi orang kudus, gue harus jadi martir, mewartakan iman di tengah-tengah orang-orang gak Katolik dibunuh, ya jadi martir. Terus juga harus menjadi pertapa, pergi padang gurun, pergi ke biara-biara yang jauh dari kota atau keramaian. Gak perlu kayak gitu. Pada dasarnya kita yang hidup di zaman milenial ini bisa menjadi kudus atau bisa menjadi suci, mengusahakan kesucian kita pribadi dengan rajin berdoa dan berkarya bagi banyak orang. Dua perilaku ini ya seminimalnya bisa kita usahakan untuk mengusahakan kesucian kita sebagai umat dari gereja Katolik yang kudus ini. Tuhan kan sudah memberikan kita pelbagai talenta supaya tiap talenta itu kan berguna bagi banyak orang. Di samping kita mengusahakan kesucian dengan berdoa, kita juga bisa membagikan apa yang kita punya daripada kita supaya bisa menunjang hidup orang yang ada di sekitar kita. Entah misalnya bisa dilihat bahwa mungkin banyak dari kita yang belum tahu siapa itu Beato Carlo Acutis, bahwa orang muda yang ada di gambar ini dia memiliki hobi di bidang IT, fotografi, komputer dan lain sebagainya. Hobinya ini juga digunakan untuk ya kemaslahatan atau kesejahteraan banyak orang gitu loh. Apakah hanya orang kudus Beato Carlo Acutis saja yang bisa melakukan hal tersebut? Justru pendahulu-pendahulunya banyak, tapi yang dekat dengan zaman kita ini ya adalah Beato Carlo Acutis. Di samping itu juga ya selain memang hanya berdoa, kesucian itu kan bisa dicapai juga dengan usaha untuk memberikan diri bagi sesama. Nah, ini adalah contoh-contoh dari orang-orang kudus yang sudah sejak usia belia berusaha membaktikan diri bagi gereja dan sesama, dan sayangnya juga meninggal di usia muda. Dari Santa Jeanne d'Arc ya yang meninggal pada usia 19 tahun di Prancis. Ya kita tahu bahwa orang ini menjadi legenda di Prancis ya, tapi akhirnya meninggal karena peperangan, karena ditawan. Ya dia sebagai orang Katolik mengusahakan keadilan dan kebaikan bagi banyak orang di Prancis kala itu. Lalu ada juga Beato Ceferino Namuncura yang juga meninggal di usia yang relatif muda, 19 tahun, atau ya kalau di zaman kita ini udah lulusan SMA gitu ya. Meninggal di Argentina ya karena dia berusaha membantu para katekis. Lalu juga membantu katekis dengan usaha gigihnya untuk mewartakan tentang Yesus Kristus di tengah-tengah warga Argentina. Nah, ada contoh orang kudus lainnya yang berusia sedikit lebih tua adalah Santa Catherine Tekakwitha, yang sebenarnya kelahiran Amerika, tapi dia mendampingi para misionaris dan katekis
dengan segala kegigihannya untuk mewartakan tentang Yesus Kristus. Masih banyak lagi sebenarnya orang-orang kudus yang sudah berkarya dari zaman ABG-nya atau yang masih hidup, yang juga hidup hingga usia tua, kayak misalnya Santo Yohanes Don Bosco, dan masih banyak lain yang bisa menjadi contoh bahwa kekudusan itu bisa diusahakan dari usia kapanpun, dari usia kecil, dari usia muda, bahwa menjadi kudus adalah usaha terus-menerus. Yang penting kalau misalnya kita sadar kita ingin menjadi gereja, anggota gereja yang kudus ini, ya sadar untuk selalu bertobat, menyucikan diri, dan memberikan diri dengan segala bakat dan kemampuan kita bagi banyak orang di sekitar kita. 3 hal itu yang bisa diutamakan, bahwa lakukan pertobatan, menyucikan diri, dan memberikan diri bagi orang-orang di luar kita. Sebagai tambahan, inilah ada 5 tips menjadi kudus ala Beato Carlo Acutis, bahwa pertama-tama rajin-rajinlah ikut misa harian dan terima komuni, karena bagi Carlo Acutis Ekaristi atau misa adalah jalan tol menuju surga. Kedua, berdoa rosario tiap hari, baca 1 perikop Alkitab tiap hari, ngaku dosa tiap minggu meskipun dosa yang sepele sekalipun. Dan terakhir, mintalah malaikat pelindung untuk selalu menjadi sahabat yang setia menolong. Baik, begitu saja video yang bisa saya bagikan ini. Semoga memang bahan-bahan tentang gereja Katolik yang kudus ini dapat membantu pemahaman teman-teman semuanya, dan juga semakin, ya saya harap lebih ada aksi nyata untuk melakukan penyadaran diri, melakukan pertobatan menuju kekudusan dengan melakukan pertobatan dan menyucikan diri. Dan terakhir, setelah kita membenah diri, ya kita mencoba mewartakan tentang Yesus Kristus atau gereja Katolik yang kudus ini melalui perbuatan kita dan juga dengan segala talenta kita, karena tidak mungkin ada satupun orang di dunia ini yang tidak memiliki talenta. Oke, sekian saja dari saya. Sekiranya bahan ini bisa berguna bagi teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya.